Farmasi, kalian semua pasti pernah dengar tentang sirup atau elixir yang mengandung alkohol. Kira-kira hangat nggak sih? Nah, video kali ini kita akan membahas tentang sediaan elixir, apakah haram menurut agama Islam. Yuk kita bahas bersama-sama tentang hukum kehalalannya menurut agama Islam dan aturan yang ada di Indonesia. Halo Sobat Farmasi, di sini Mr. D akan menjelaskan tentang apa itu elixir. Sebelumnya, apakah ada yang tahu elixir itu apa? Jadi, elixir itu adalah sediaan obat cair yang diminum, mengandung campuran alkohol dan air, serta zat aktif obat yang biasanya diberi perasa, pewarna, atau pemanis supaya rasanya lebih enak. Nah, elixir bukan minuman biasa, tapi obat yang memang diformulasikan khusus untuk tujuan terapi. Nah, banyak obat cair termasuk elixir dan sirup memang mengandung alkohol seperti etanol. Tapi bukan untuk bikin mabuk ya. Alkohol di sini berfungsi sebagai pelarut, pengawet, dan juga membantu zat obat larut lebih baik. Yang penting penggunaannya diawasi oleh tenaga medis dan dosisnya juga terkontrol. Jadi, apakah alkohol itu haram? Allah Subhanahu wa Ta'ala memang berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs, dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." Tapi dalam hal ini kita harus bedakan ya antara alkohol dalam obat dan alkohol dalam minuman keras. Fungsinya beda, tujuannya beda, dan aturannya pun berbeda. Jadi gini sobat, alkohol atau etanol itu boleh dipakai dalam obat asal tidak berasal dari industri khamr alias minuman keras. Kalau alkoholnya dari hasil sintesis, misalnya seperti dari petrokimia atau dari fermentasi yang bukan khamr, itu gimana? So, itu tidak masalah ya, tapi tetap ada syaratnya. Kalau buat minuman gimana? Nah, selama alkoholnya bukan dari khamr, kadar di produk akhirnya juga di bawah 0,5% dan secara medis aman, ya hukumnya boleh. Bahkan seperti flavor yang mengandung alkohol yang cuma dipakai sebagai campuran dalam makanan atau minuman juga boleh. Asal alkoholnya bukan dari khamr, aman, dan di produk akhirnya kadar alkoholnya tetap di bawah 0,5%. Gini sob, menurut aturan fatwa MUI nomor 40 tahun 2018, obat yang mengandung alkohol itu hukumnya diperbolehkan atau mubah asal memenuhi syaratnya. Syarat yang pertama itu tidak membahayakan, syarat yang kedua tidak memabukkan, dan syarat yang ketiga itu dosis terapinya tepat, syarat yang keempat asal dari alkoholnya itu bukan dari khamr. Harus kita waspadai, obat yang mengandung alkohol dikonsumsi secara berlebihan menimbulkan efek-efek yang memabukkan, ini hukumnya bisa berubah menjadi haram karena ini bukan tujuan dari pengobatan atau tujuan dari terapi, malah ini bisa membahayakan diri kita sendiri. Di Islam jelas melarang karena hal ini merugikan diri kita sendiri, tidak baik untuk kita, akal kita, kesehatan kita. Misalnya gini sobat, ada seseorang mengkonsumsi obat dengan sengaja dalam jumlah yang sangat besar hanya untuk merasa fly atau senang-senang, padahal tidak ada alasan medis. Atau menggunakan elixir yang mengandung dextromethorphan secara terus-menerus tanpa resep dokter.
Ini jelas penyalahgunaan ya, dan hukumnya bisa jatuh ke haram. Bahkan menjual obat yang diketahui sering disalahgunakan juga bisa berdosa karena termasuk membantu perbuatan yang salah. Banyak masyarakat di luar sana mengira bahwa obat yang mengandung alkohol itu haram. Tidak semuanya seperti itu. Jika alkoholnya digunakan dengan benar, sesuai dengan dosisnya, dan tujuannya itu jelas untuk pengobatan, Islam memperbolehkan. Alkohol memang banyak digunakan dan termasuk salah satu bahan penting dalam industri, tak terkecuali dari industri farmasi. Dalam konteks keislaman, alkohol memang diharamkan, tetapi dalam konteks kesehatan, hukumnya diperbolehkan selama tidak disalahgunakan. Penggunaan alkohol dalam sediaan eliksir dan industri kesehatan pada prinsipnya diperbolehkan jika memenuhi syarat tertentu. Alkohol yang digunakan bukan berasal dari minuman keras atau khamr dan tidak digunakan untuk tujuan memabukkan. Dalam konteks pengobatan, jika tidak ada alternatif lain yang lebih halal dan obat tersebut memberikan manfaat yang lebih besar, maka penggunaannya diperbolehkan. Hal ini merujuk pada kaidah fikih darurat memperbolehkan hal yang terlarang. Selain itu, jika alkohol dalam sediaan tersebut telah mengalami perubahan sifat sehingga tidak lagi dianggap najis, maka penggunaannya juga tidak dihukumi haram. Yang penting kita pahami konteksnya, ikuti aturan medis, dan tidak gegabah dalam menyimpulkan. Jadi itu tadi penjelasan tentang sediaan eliksir, bagaimana kehalalannya menurut agama Islam, dan juga aturan yang ada di Indonesia. Yuk jadi masyarakat yang cerdas dan bijak menanggapi, menyikapi tentang isu kehalalan obat.